Awalnya, Nobita dan Giant mendapat undangan khusus dari Sunio untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka dibuat kagum dengan berbagai makanan lezat yang sudah disiapkan. Meja makan penuh dengan hidangan mahal yang jarang bisa mereka nikmati. Nobita dan Giant merasa ada yang aneh karena Sunio biasanya tidak pernah sebaik itu tanpa alasan. Benar saja, setelah suasana mulai santai, Sunio akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia meminta bantuan Nobita dan Giant untuk mencari informasi tentang seorang perempuan yang Daya sukai. Sunio penasaran dengan sifat, kebiasaan, dan kemungkinan apakah perempuan itu akan menyukainya atau tidak. Sepulang dari rumah Sunio, Nobita justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Sunio yang kaya dan penuh percaya diri. Dalam hatinya, Nobita bertanya tentang masa depannya. Ia pun merasa penasaran, apakah di masa depan akan ada perempuan yang menyukainya apa adanya. Rasa penasaran itu semakin besar hingga akhirnya ia memutuskan meminta bantuan Doraemon. Mendengar permintaan Nobita, Doraemon sempat ragu karena alat semacam itu bisa membuat Nobita terlena. Namun karena Nobita terus memohon, Doraemon akhirnya mengeluarkan sebuah alat ajaib. Alat tersebut mampu menampilkan foto orang yang akan dekat dengan seseorang di masa depan. Dengan penuh semangat, Nobita mencoba alat itu. Tiba-tiba, dari dalam alat tersebut keluar banyak sekali foto perempuan. Nobita terkejut sekaligus senang. Ia merasa seperti melihat harapan masa depannya terbentang di depan mata. Nobita mulai memperhatikan satu per satu foto tersebut. Ia memilih berdasarkan selera dan imajinasinya sendiri. Membayangkan kehidupan yang menyenangkan bersama salah satu dari mereka. Hingga akhirnya, ia menemukan satu foto yang benar-benar menarik perhatiannya. Tanpa berpikir panjang, Nobita memutuskan untuk mencari perempuan tersebut di dunia nyata. Dengan rasa gugup bercampur semangat, Nobita akhirnya bertemu dengan perempuan yang ada di foto itu. Ia memberanikan diri untuk mendekat dan berbicara dengannya. Pilwon, perempuan itu memberikan respons yang baik. Sikapnya ramah dan terbuka, bahkan terlihat nyaman berada di dekat Nobita. Hal itu membuat Nobita sangat bahagia dan percaya diri, sesuatu yang jarang ia rasakan. Perempuan tersebut kemudian mengajak Nobita untuk bertemu kembali di taman pada sore hari. Nobita pun menunggu waktu pertemuan itu dengan penuh harapan. Ia datang ke taman tepat waktu, bahkan lebih awal dari biasanya. Saat perempuan itu datang, ia terlihat terkejut karena Nobita sudah menunggunya. Perempuan itu mengaku heran karena selama ini ia sering mendengar gosip tentang Nobita. Katanya, Nobita dikenal sebagai anak yang sering terlambat, sering mendapat nilai nol, dan paling lemah dalam pelajaran olahraga. Ucapan itu menusuk perasaan Nobita. Ia merasa semua usaha dan perubahan kecil yang ia lakukan seolah tidak berarti di mata orang lain. Kekecewaan dan amarah bercampur menjadi satu, membuat Nobita akhirnya pergi meninggalkan taman dengan perasaan hancur. Di perjalanan pulang, Nobita bertemu dengan Giant dan Sunio. Dengan wajah kesal, Nobita meminta mereka untuk tidak menyebarkan aib tentang dirinya kepada siapapun. Namun Giant dan Sunio justru mengatakan bahwa apa yang orang-orang ketahui tentang Nobita bukanlah gosip, melainkan fakta yang selama ini memang terjadi. Mendengar hal itu, hati Nobita semakin sakit. Ia merasa tidak ada satupun yang mau memahami perasaannya. Akhirnya, Nobita pulang ke rumah dengan air mata yang terus mengalir. Ia merasa masa depannya yang sempat terlihat cerah kini kembali gelap. Di kamarnya, Nobita merenungi semua kejadian hari itu. Ia sadar bahwa alat ajaib tidak bisa mengubah pandangan orang lain secara instan. Perubahan sejati hanya bisa terjadi jika ia berusaha memperbaiki dirinya sendiri, bukan hanya mengandalkan keajaiban. Doraemon yang melihat Nobita menangis hanya bisa menghela napas. Ia tahu, pelajaran hari itu memang menyakitkan.
Tetapi sangat penting bagi Nobita untuk tumbuh dan belajar menghadapi kenyataan hidup.